Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita diberikan sehat walafiat. Dan untuk pembelajaran kali ini, terlebih dahulu kita membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, baik anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran, kali ini Ibu akan melakukan absensi. Ya, untuk ketua kelas silakan laporan ke Ibu siapa yang tidak masuk. Adi, ya. Adi, kenapa Adi? Sakit, baik. Oke, berarti yang nggak masuk Adi doang ya. Ya udah. Oke. Sekarang kita akan mempelajari tentang ketahanan pangan, bahan industri, serta energi baru dan terbarukan. Sebelum memulai pembelajaran ini, apa sih pengertian ketahanan pangan? Coba anak-anak gimana? Ya, kurang lebihnya seperti itu. Baik, sini ada pengertian ketahanan menurut bahasa, artinya perihal tahan, kuat, kekuatan, hati, fisik, dan daya tahan. Sedangkan pangan, menurut kebutuhan dasar, manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia. Nah, kesimpulan di atasnya itu, ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif, serta berkelanjutan. Nah, di sini anak-anak ada komponen. Yang pertama yaitu ketersediaan pangan, yang kedua distribusi pangan, yang ketiga yaitu konsumsi pangan. Nah, di sini apakah ada yang tahu pengertiannya? Coba, siapa? Dea, ya, silakan. Ya, coba Susi silakan. Ya. Coba siapa lagi? Ya, kamu. Coba jangan tidur aja. Konsumsi pangan. Coba. Ya, seperti itu. Baik. Di sini ada komponen. Yang pertama itu ketersediaan pangan. Apa sih ketersediaan pangan itu? Nah, ketersediaan pangan yaitu kemampuan memiliki sejumlah pangan yang cukup untuk kebutuhan dasar manusia. Nah, yang kedua, distribusi pangan. Nah, seperti yang disampaikan oleh temanmu tadi, distribusi pangan itu tersedianya pangan dan pasokan pangan secara merata sepanjang waktu yang baik jumlah, mutu, aman, dan keberagamannya, seperti itu, untuk memenuhi anak-anak kebutuhan pangan. Ya, betul. Yang ketiga yaitu konsumsi pangan. Ya, konsumsi pangan itu yaitu untuk memenuhi kebutuhan individu secara biologis maupun sosial. Ya, seperti itu. Bisa dipahami? Ya, baik. Selanjutnya ada tantangan. Tantangan yaitu yang pertama adalah lahan, iklim dan cuaca, teknologi, dan infrastruktur. Nah, kita skip dulu karena apa? Nanti kita akan membuat kelompok ya. Kelompok terdiri dari 4 kelompok di akhir pembelajaran ini, materi ya. Nah, di sini ada kondisi ketahanan pangan Indonesia. Kondisi ketahanan pangan Indonesia ini dikatakan belum stabil. Kenapa coba? Ya, karena cenderung menurun ya, karena bertambahnya jumlah penduduk yang tidak sebanding dengan ketersediaan pangan. Contohnya tadi lahan. Karena banyaknya penduduk, maka banyaknya dilakukan dengan alih fungsi lahan yang tadinya menjadi lahan pertanian, kemudian dijadikan sebagai permukiman padat penduduk. Nah,
Di sini ada potensi sumber yang pertama itu sumber bahan pangan nabati. Coba, pertama ada jagung. Kamu tahu kan jagung? Ada padi, ya ada kedelai, ada kacang tanah. Yang kedua adalah sumber bahan pangan hewani, yaitu peternakan dan perikanan. Nah, di sini yang kedua pembahasan ini ada bahan industri. Nah, apa coba? Yuk, pengertian bahan industri. Coba kamu Jamal, pengertian bahan industri menurut kamu? Ya, seperti itu kurang lebihnya ya. Di sini bahan adalah material yang belum diproses tetapi kadangkala telah diproses sebelum digunakan untuk proses produksi lebih lanjut. Terus ada industri, adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunanya. Jadi kesimpulannya itu bahan industri adalah material yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi atau barang jadi menjadi barang yang bernilai lebih tinggi ya teman-teman. Nah, di sini ada pengertian bahan mentah. Coba kamu. Ya, kamu Puji, silakan. Ya. Terus ada barang setengah jadi adalah bahan mentah atau bahan baku yang telah mengalami satu atau beberapa tahap proses industri yang dapat diproses lebih lanjut menjadi barang jadi. Nah, kemudian ada barang jadi, yaitu barang hasil industri yang sudah siap pakai untuk konsumsi akhir ataupun siap pakai sebagai alat produksi. Seperti itu anak-anak. Nah, di sini ada perbedaan bahan mentah dan bahan baku. Coba di sini kita perhatikan baik-baik bahan mentah. Bahan mentah sebuah bahan dasar yang berasal dari berbagai tempat. Itu contohnya adalah biji perak, sedangkan bahan baku itu sendiri yaitu bahan mentah yang menjadi dasar pembuatan suatu produk yang bahan itu diolah melalui proses tertentu. Contohnya perak dan kompor. Nah, di sini ada beberapa contoh bahan setengah jadi. Ya, benang yang akan diolah menjadi kain. Terus ada kain yang akan diolah menjadi pakaian. Dan selanjutnya adalah bahan jadi, yaitu contohnya kendaraan bermotor seperti mobil, sepeda motor. Nah, terus ada makanan kemasan, terus ada pakaian seperti baju, celana, dan lain-lain. Seperti itu anak-anak. Nah, disinilah prosesnya pertama itu bisa dilihat dari bunga kapas, kemudian diolah, memintal kapas, kemudian menjadi benang, selanjutnya ditenun ya, menenun kain, dan hasilnya itu menjadi kain, kemudian membuat pola baju. Setelah itu dijahit dan hasil akhirnya itu baju yang kita kenakan saat ini ya anak-anak. Nah, di sini ada energi baru dan terbarukan. Dari sini ada yang mau bertanya? Ada? Oh, baik. Ya, nanti ya kalau pembagian kelompok ya, sabar ya. Nah, di sini ada pengertian energi baru. Coba kamu. Iya, kamu. Iya, Jamal. Coba, makanya jangan tidur mulu, ayo. Ya, energi baru adalah sumber ya. Terus ada energi terbarukan adalah energi yang berasal dari proses alam yang berkelanjutan seperti tenaga surya, tenaga angin, arus air, dan proses biologi hingga panas bumi. Nah, energi baru dan terbarukan ini ya adalah energi yang pada umumnya yang bersumber pada non-fosil yang dapat diperbarui
atau bisa dikelola dengan baik, maka sumber daya tidak akan habis, seperti itu. Nah, ini contohnya ya. Ada panas bumi yang tidak terbarukan, tidak terbarukan yang ramah lingkungan. Itu pertama, panas bumi. Bisa dilihat gambarnya yang di samping. Ya, ini proses pengelolaan ya, pengelolaan panas bumi atau geotermal yang merupakan energi panas yang tersimpan di dalam permukaan bumi. Nah, istilahnya sendiri diambil dari bahasa Yunani. Geo berarti bumi dan terme berarti panas, dan energi ini dimanfaatkan banyak untuk contohnya untuk produksi listrik ya, dan menghangatkan bangunan. Nah, karena membangkitkan listrik dari panas bumi, geothermal ini merupakan din energi, yaitu panas bumi akan selalu ada sampai bumi hancur. Bayangkan anak-anak, panas bumi ini akan selalu ada sampai bumi hancur. Dan sini ada tapi jumlah panas bumi itu sendiri bisa diekstrak untuk pembangkit listrik itu terbatas. Untuk pembangkit listrik itu sangat terbatas. Nah, ini contohnya itu. Ini ada di Jaboy. Daerah mana? Ya, daerah Aceh ya. Nah, yang kedua itu tenaga surya yang terbarukan dan ramah lingkungan. Nah, di sini yang merupakan energi dikumpulkan secara langsung dari cahaya matahari. Nah, potensi di Indonesia cukup banyak. Kenapa? Karena letak di garis khatulistiwa. Ya, betul. Beberapa daerah Indonesia telah mengoperasikan teknologi panel surya untuk menghasilkan listrik, namun masih terbilang kecil karena ya memanfaatkan energi matahari yang merupakan sumber energi bersih, dan matahari selalu ada menghidupi kehidupan di bumi ya, anak-anak. Oke, baik. Coba lihat di sini di samping. Nah, ini gambarnya seperti ini. Panel surya yang ada di daerah Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ya, bisa dipahami ya. Nah, baik. Di sini ada tenaga angin atau bayu ya, yang terbarukan. Nah, di sini energi angin itu bentuk yang jauh yang berkelanjutan, bebas dengan polusi energi. Nah, pemanfaatan angin ini sangat disarankan karena jumlah yang tidak terbatas dan juga melimpah. Nah, energi kinetik angin ini dimanfaatkan untuk memutar kincir yang menyalakan generator. Oleh karena itu, ya merupakan din energi. Jumlah angin juga terbarukan di alam. Nah, contohnya ini ada di Nusa Penida ya, anak-anak. Ya. Iya, betul. Iya, kincir angin ya. Oke. Di sini ada tenaga air yang terbarukan ya, yang ramah lingkungan. Nah, tenaga air ini adalah energi yang diperoleh dari air yang mengalir. Nah, pada dasarnya air di seluruh permukaan bumi yang didapat dari sungai yang dibendung, seperti itu. Ya, sungai-sungai yang ada di. Iya, betul. Terus pada bagian bawah dalam tersebut ada lubang-lubang saluran air. Pada lubang tersebut terdapat turbin yang berfungsi untuk mengubah energi kinetik dari gerakan air menjadi energi mekanik yang dapat menggerakkan generator listrik, seperti itu. Nah, energi kinetik ini dimanfaatkan untuk memutar turbin yang menyalakan generator. Oleh karena itu, ini disebut dengan din energi, yaitu jumlah air juga terbarukan di alam. Nah, di sini bisa kita lihat contohnya itu ya, anak-anak. Ya, ada di Bengkulu, Maninjau, dan Singkarak, seperti ini ya. Baik, bisa dipahami? Ya. Nah, di sini ada biomasa atau energi sampah. Yuk, kita lihat pengertiannya terlebih dahulu ya. Ya, banyak sampah itu jika kita bisa mengubahnya itu menjadi energi alternatif. Kenapa? Karena sampah bisa menghasilkan listrik. Pemanfaatannya pun dikenal dengan pembangkit listrik tenaga sampah. Ya, mungkin kalau di daerah-daerah kita ya, terutama di desa,
mungkin belum ada ya, belum ada dan jarang ditemukan seperti ini. Iya, kebanyakan itu paling PLTU dan PLTA ya. Nah, di sini ada energi biomasa, adalah energi yang dihasilkan dari membakar kayu, sampah, dan sisa makhluk hidup yang pasti jumlahnya yang lebih melimpah dan gampang terbarukan seperti itu. Karena yang dibakar adalah kayu dan sisa makhluk hidup, tentunya mengandung karbon. Jadi, energi biomasa bukanlah energi bersih pastinya ya, karena ya bisa mengemisikan CO2 seperti itu anak-anak. Nah, bisa dilihat gambarnya. Ini adalah prosesnya itu. Pertama, iya betul. Kita diproses ya. Ya, kita lanjut. Nah, di sini ada PLTU. PLTU uap batu bara yang tidak terbarukan ya. Terus ini batu bara itu apa coba pengertiannya? Coba baca. Ya, betul. Nah, batu bara itu termasuk energi fosil yang jumlahnya terbatas dan untuk memperbaruinya sendiri butuh waktu jutaan tahun. Karena berasal dari fosil, sisa atau jasa training tumbuhan dan hewan jutaan tahun lalu. Dan mengandung karbon seperti yang kita lihat di gambar samping ini ya, gambar di samping. Ini ada di Python swasta 1 ya. Iya, bisa dilihat ya anak-anak. Nah, gas alam. Yang selanjutnya adalah gas alam, yaitu bahan bakar fosil yang berbentuk gas. Gas alam ini terkumpul di bawah tanah dengan berbagai macam komposisi yang terdapat dalam kandungan minyak bumi. Nah, gas alam juga dapat terkumpul pada tambang batu bara dan ladang gas bumi. Nah, di sini contohnya ya, gambarnya. Nah, di sini ada PLN nuklir. Nah, energi nuklir ini merupakan energi hasil dari sebuah proses kimia yang dikenal dengan reaksi fisi dan reaksi fusi ya. Bisa dibaca sendiri ya, anak-anak. Nah, PLTN ini termasuk green energy, tapi tenaga nuklir ini kalau misalkan di Indonesia itu masih dipertimbangkan karena sangat berbahaya, seperti yang kita tahu yaitu yang terdapat di wilayah Jepang ya. Ya, dan kalau misalkan nuklir ini mengalami kebocoran itu sangat berisiko tinggi bagi suatu negara yang terdampak seperti itu. Iya, bisa dilihat ya. Nih, ada selanjutnya perannya itu meningkatkan ketahanan energi, meningkatkan akses terhadap energi bersih, termasuk akses terhadap listrik, yang memberikan kontribusi terhadap lingkungan. Nah, sini ada tantangannya ya, bisa dibaca sendiri ya. Oke. Ya, sebelum ini diakhirkan, ibu akan menentukan ya sebentar ya anak-anak untuk melakukan pengocokan buat kelompok ya. Nah, ini sudah ya. Oke, coba masing-masing ya berbaris ya. Ya. Oke, baik. Ya, kita akan membentuk kelompok yang terdiri dari 4 kelompok. Ya, berbaris ya. Oke, semua perwakilan maju ke depan. Baik. Sini silakan kalian pilih ibu pojok. Ya. Siapa? Oke, kamu Jamal. Oke. Ya. Oke ya.
sesuai yang ada di sini ya. Yang pertama sebelah sini, Jamal kamu lahan yang ya seperti itu. Oke. Ibu beri waktu 15 menit ya untuk kalian berdiskusi. Setelah itu kita akan mendengarkan penjelasan dari setiap kelompok. Silakan. Nah, sudah 15 menit anak-anak. Oke. Ibu akan menunjuk ya. Dan ini siapa yang bisa menjelaskan? Oke, coba kamu ya tentang teknologi, silahkan. Ya, ya, ya. Oke, baik. Coba infrastruktur. Coba yuk. Ya, betul. Coba iklim dan cuaca. Oh iya. Oke, sekarang lahan. Oke, baik. Nah, penjelasan dari teman-teman semua dari setiap kelompok itu sangat baik. Jadi ibu hanya bisa menambahkan sedikit ya terkait tantangan. Pertama, lahan. Apa coba? Apa tantangan lahan? Karena ketahanan pangan sendiri itu ya, karena lahan itu merupakan lingkungan biotik anak-anak yang berkaitan dengan daya dukung terhadap penghidupan manusia, seperti itu. Nah, kita lihat di zaman sekarang ini banyaknya alih fungsi lahan, yang contohnya daerah Karawang ya, dulu itu sebagai penghasil padi. Namun sekarang kita lihat sendiri bahwasanya di daerah Karawang itu banyaknya alih fungsi lahan yang dari petani ya, dari petani menjadi buruh pabrik. Karena kenapa? Karena di sana itu banyaknya pemerintah sekarang itu kurang memperhatikan komoditi para petani yang kebanyakan melakukan hanya impor tanpa ya seperti itu. Nah, yang kedua, iklim dan cuaca. Kenapa dikatakan tantangan? Ya karena kalau misalkan iklim itu sangat berpengaruh terhadap potensi ketahanan pangan. Nah, contohnya kalau kita iklim dan cuaca itu sangat berpengaruh ya. Contohnya iklim itu kalau misalkan dalam persawahan itu kalau misalkan iklimnya sedang iklim panas atau kekeringan gitu cuaca ya, jadi bisa dikatakan petani itu tidak bisa melakukan kegiatan persawahan atau berladang ya di kebun-kebun seperti itu. Karena kenapa? Karena cuacanya yang tidak memungkinkan untuk dilakukannya pembajakan sawah maupun ya ladang itu sendiri. Yang ketiga, teknologi. Kenapa dikatakan tantangan? Karena teknologi ini sangat berpengaruh. Ya, teknologi ini sangat berpengaruh dan bisa mempermudah suatu komoditi ya. Terus keempat, infrastruktur. Oke. Iya, seperti itu. Baik, kesimpulannya itu ketahanan pangan itu sangat penting ya, karena kondisi terpenuhinya pangan bagi suatu negara sampai dengan perorangan. Ya, seperti itu. Baik, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Oke, evaluasi hari ini cukup baik untuk setiap kelompok. Baik, ya. Siapa? Iya, baik. Oke, kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.